Washington News and Talk. Sabtu 10 Februari hari ini merupakan hari terakhir masa kampanye pemilu 2024. KPU Jawa Tengah mengatakan persiapan pemilu 2024 di Jawa Tengah sudah hampir 100%. Di sisi lain, salah satu paslon capres juga akan menutup masa kampanye di hari terakhir di kota Semarang. Bagaimana kesiapan KPU Jawa Tengah menjelang hari tenang kampanye? Kita akan jumpai Ketua Bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, Kadif Sosdiklik dan Parmas KPU Provinsi Jawa Tengah, Akmalia. Getar Pemilu 2024. Kami juga undang Anda pendengar untuk berbincang bersama kami via telepon 02476489100 atau pesan singkat 087721109100. Pak Akmal, kalau kita bicara berkaitan dengan hari ini kampanye hari terakhir, barangkali kita bisa pantau terlebih dahulu bagaimana update KPU berkaitan dengan pengawalan di hari terakhir kampanye ini. Ya, jadi betul hari ini itu hari terakhir ya untuk masa kampanye. Dan kemarin untuk kampanye rapat umum itu kita ada perubahan jadwal kampanye, SK jadwal kampanye, meskipun sebenarnya substansinya hampir sama. Hanya di tanggal 8, 9, dan 10 itu kampanye itu hanya dipusatkan yang rapat umum ya Mas, ini yang metode rapat umum. Yeah. Yang tanggal 8 itu hanya dipusatkan di kota Surakarta. Dan tanggal 9 kosong dan tanggal 10 itu dipusatkan di kota Semarang dan kota Surakarta. Itu kemarin perubahannya. Nah, itu berkaitan dengan kampanye. Nah, tentunya nanti sebagai pengawas, nanti Bawaslu yang akan mengawasi jalannya kampanye, baik metode yang lainnya maupun metode rapat umum. Nah, kemudian besok kita akan memasuki masa tenang ya Mas, tanggal 11, 12, dan 13 Februari. Nah, di masa tenang itu ketentuannya adalah tidak boleh ada kegiatan kampanye dalam metode apapun atau dalam bentuk apapun. Jadi masa tenang itu betul-betul hari yang digunakan oleh masyarakat untuk berpikir, untuk mencerna, untuk nantinya menggunakan hak pilihnya di tanggal 14 itu secara bijak, siapa yang akan dipilihnya. Nah, ini diberikan kesempatan untuk berpikir gitu. Oke, Mbak Akmal, saya mau tanya terlebih dahulu, definisi kampanye atau indikator yang termasuk dalam kategori kampanye itu baik itu di di masyarakat, kemudian juga barangkali juga di media massa atau media elektronik yang lain, itu yang seperti apa bisa disampaikan? Ya, jadi kampanye itu kan kegiatan peserta pemilu atau orang-orang yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk memaparkan visi, misi, dan program mereka, termasuk menampilkan citra diri dari peserta pemilu. Itu sudah menjadi atau masuk dari definisi kampanye. Nah, metodenya kan bermacam-macam. Ada rapat umum, ada pertemuan terbatas, ada pertemuan tatap muka, ada kampanye melalui media sosial, ada iklan kampanye, ada kegiatan lain yang tidak melanggar. Misal kegiatan lain itu misal bazar, kemudian pentas seni, kemudian perlombaan, itu kemudian deklarasi, konvensi, itu kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar. Nah, itulah definisi dan metode-metode kampanye, termasuk alat peraga kampanye yang berbentuk ada baliho, umbul-umbul, kemudian spanduk dan lain sebagainya. Dan juga bahan kampanye. Bahan kampanye ini juga bentuknya bermacam-macam ya. Ada poster, ada flyer, kemudian ada pakaian, penutup badan ya, penutup kepala, kemudian alat minum dan lain sebagainya. Itu Mas. Baik, jadi semua hal ya, gambar, kemudian yang menunjukkan semisal nanti ketika hari tenang ada gambar capres atau gambar partai, hanya gambarnya saja, kemudian hanya tulisannya jagalah kebersihan semisal, atau kemudian tulisannya ayo gunakan hak pilihmu, gitu juga nggak boleh ya? Ya, itu kan masuk citra diri ya Mas, karena kita semua tahu siapa paslon, siapa peserta pemilunya. Kalau itu masuk citra diri, ya itu tidak diperbolehkan. Dalam masa tenang itu sudah tidak diperbolehkan sama sekali. Maka nanti siapa yang akan memastikan? Yang akan memastikan itu Bawaslu sebagai pengawas pemilu, yang harus memastikan bahwa di masa kampanye, di masa tenang itu tidak boleh ada kegiatan kampanye apapun. Itu. Oh, baik. Termasuk, saya tambahkan ya Mas,
termasuk media elektronik, media massa cetak, kemudian media sosial. Ini juga tidak boleh memberitakan, mengiklankan atau menyiarkan hal yang berbau kampanye atau yang berbau kepentingan kampanye, baik itu yang menguntungkan atau yang merugikan peserta pemilu. Oh, begitu ya. Itu yang dilakukan. Nanti KPU akan menilai seperti apa? Apakah nanti juga pengawasan di Bawaslu atau mungkin KPU juga punya peran dalam mengawal Hari Tenang ini? Iya. Oke, jadi KPU itu sebelum masa tenang ini berkoordinasi dalam hal ini dengan pemerintah daerah, dengan Bawaslu dan dengan peserta pemilu untuk membersihkan yang masih tersebar banyak itu alat peraga kampanye ya Mas. Alat peraga kampanyenya. Jadi di hari tenang sebenarnya memang yang berwenang untuk membersihkan alat peraga kampanye itu ya peserta pemilu itu sendiri. Jadi kita menghimbau, kita sudah berkoordinasi, kita juga sudah menghimbau melalui surat kepada peserta pemilu untuk membersihkan alat peraga kampanyenya di hari tenang. Gitu. Nah, nanti yang akan memastikan kepada media, kepada peserta pemilu yang menghimbau juga ini tentu ada dari teman-teman penyelenggara pemilu Bawas ya, penyelenggara pemilu sebelah atau Bawaslu. Oke, baik. Gitu. Selain dalam rangka mengawal Hari Tenang, apa kemudian persiapan menjelang pemilu selaku penyelenggara ya? Jadi kan ini kan nanti sudah akan masuk ke TPS ya, mereka itu masyarakat itu tanggal 11 sampai 13 Hari Tenang, 14 nanti pencoblosan. Nah, ini yang paling fokus sekarang kalau saya melihat adalah di tingkat TPS atau KPPS. Banyak yang sudah mulai menyiapkan, ada bintek dan lain sebagainya. Ini bisa disampaikan bagaimana kesiapan-kesiapan yang dilakukan, Mbak Akmal? Ya, jadi kesiapan hari-hari ini ya menjelang pemungutan suara tinggal 4 hari lagi ya Mas. Yang pertama tentu kesiapan dari segi SDM. Kita sudah merekrut penyelenggara pemilu sampai ke tingkat yang paling bawah yang menjadi garda terdepannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara itu adalah KPPS, termasuk kita sudah membintek mereka secara berjenjang. Nah, terutama KPPS ini yang nanti akan menjalankan rapat pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian kita juga kan punya alat bantu yang namanya Sirekap pada saat penghitungan suara. Itu nanti menggunakan aplikasi Sirekap. Nah, ini kemarin sudah beberapa kali kita uji cobakan beserta dengan teman-teman KPPS. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu penyiapan logistik. Logistik sekarang ini sudah tahap distribusi dari teman-teman KPU Kabupaten ke teman-teman PPK. PPK nanti akan mendistribusikan kepada PPS dan PPS akan mendistribusikan kepada KPPS. Baik itu logistik yang ada di dalam kotak suara maupun logistik yang ada di luar kotak suara. Yang ada di luar kotak suara misalnya seperti DPT, kemudian daftar pasangan calon, daftar calon tetap, kemudian bilik suara, terus kartu tanda pengenal, baik pengenal untuk KPPS, pengawas TPS maupun saksi. Nah, kemudian yang di dalam kotak suara tentu sudah disiapkan semuanya oleh teman-teman kabupaten kota, sekarang sudah didistribusi, ada surat suara, ada alat-alat coblos, ada tinta, ada segel, ada sampul, ada formulir. Formulir itu nanti ada namanya formulir C hasil. Itu yang bentuknya besar kayak plano untuk penghitungan suara setelah pemungutan suara nanti. Ini sudah disiapkan semua oleh teman-teman. Kemudian persiapan yang selanjutnya yaitu tentu pembuatan TPS ya Mas, karena pembuatan TPS itu harus sudah selesai H-1. Jadi tanggal 13 itu sudah ada TPS yang dipersiapkan oleh teman-teman KPPS. Tentunya tanggal 14 kemudian rapat pemungutan dan penghitungan suara yang diselenggarakan oleh teman-teman KPPS. Gitu Mas. KPPS sudah siap baik secara lahir ataupun batin, baik secara fisik ataupun jiwa untuk menyelenggarakan pemilu, karena diprediksi kalau tidak salah ini bisa sampai pagi ya kalau untuk penghitungan ya. Ya, makanya kita karena mengevaluasi dari pemilu 2019 ya Mas, maka kita ada yang namanya alat bantu. Nah, alat bantu ini yang namanya Sirekap itu tadi, itu harapan kita itu akan jauh meringankan kerja-kerja teman-teman KPPS. Karena dulu kerja-kerja teman KPPS itu kan berat di pengadministrasian ya Mas.
pengadministrasian hasil pemungutan suara itu yang kemudian harus ditulis sangat banyak. Kemudian kan harus diberikan kepada pengawas TPS dan saksi yang semua saksi yang hadir. Bahkan saksi yang tidak hadir pun bisa meminta dengan menggunakan surat mandat atau meminta hasil pemungutan suara itu. Nah, maka sekarang ada alat bantu yang namanya Sirekap. Kemudian di TPS pun kita sediakan, teman-teman KPPS nanti menyediakan alat untuk penggandaan. Jadi ini akan meminimalisir beban kerja teman-teman KPPS. Begitu, Mas. Baik. Jadi nanti memang KPPS nanti akan lebih terbantu ya dalam hal penghitungan ya. Setelah dalam hal pemilu ini kan pasti ada TPS rawan ya Mbak Akmal. Sudah terpetakan di mana dan seperti apa upaya yang dilakukan? Ya. Dari awal kita sudah memitigasi ya Mas, ada beberapa kabupaten kemudian memitigasi di mana TPS rawan. Misalnya di Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten dan Boyolali. Karena kemarin ada Merapi yang siaga ya. Ini juga dimitigasi kira-kira TPS mana yang apabila ada kejadian bencana Gunung Merapi itu erupsi itu akan terdampak. Ini sudah dimitigasi berkoordinasi dengan tentunya pemerintah daerah, kemudian BPBD di sana ya, kepolisian dan juga aparat-aparat di sana. Kemudian di Kabupaten Demak ini juga sekarang sedang dimitigasi karena sekarang ada kejadian banjir Mas. Nah ini sedang ditangani, kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena pemerintah daerah sekarang kan fokusnya baru evakuasi warga ya. Jadi kita sedang melihat TPS mana yang terdampak, kemudian kita lihat nanti seberapa jauh dampaknya dan apakah bisa dilakukan pemungutan suara di tempat untuk yang tempat relokasi gitu, pengungsian warga. Ini kita sedang mitigasi ke sana Mas, dan hari ini teman-teman provinsi juga sedang melakukan pemantauan secara secara menyeluruh ya ke Kabupaten Demak. Oke. Jika yang termasuk kawasan yang banjir, apakah hanya di Demak atau di daerah-daerah yang lain untuk yang kawasan bencana ini? Kemarin itu Grobogan juga melaporkan banjir, tapi Grobogan itu kan banjirnya sudah dari kemarin ya. Jadi kita lihat lagi apakah di tempat-tempat yang terkena dampak itu masih bisa dilakukan pemungutan suara. Nah, untuk logistik dilaporkan ini masih aman semuanya karena kemarin belum didistribusikan. Termasuk di Demak itu satu kecamatan yang belum didistribusikan. Rencananya sebenarnya distribusi hari ini, tapi karena kemudian banjir maka satu kecamatan itu belum didistribusikan. Jadi masih di gudangnya KPU dan alhamdulillah aman untuk logistik. Nah yang sekarang pemerintah kan tentu fokus kepada warga dulu ya, evakuasi warga. Kemudian kita juga masih memantau dan berkoordinasi terus dengan pemerintah daerah untuk langkah-langkah selanjutnya gitu Mas. Karena ini kan tinggal 4 hari lagi. Tentu langkah-langkah selanjutnya nanti akan kita putuskan setelah melihat bagaimana dampak banjir yang terjadi di Kabupaten Demak ini. Oke, baik. Nanti harapannya kan pemilu bisa berjalan dengan lancar. Saya khawatirnya karena ada bencana ini akan berdampak pada tingkat partisipasi pemilih. Ini bagaimana untuk mengantisipasi hal ini, Mbak Akmal? Makanya kita sekarang ini masih masih belum memutuskan apakah di lokasi-lokasi terdampak itu bisa dilaksanakan pemungutan suara. Karena kemarin tadi ya laporannya itu pengungsian masih agak sporadis gitu Mas. Kalau pengungsiannya itu di satu titik atau di satu tempat, itu kan kita bisa TPS itu follow the voter gitu, mengikuti pemilih, bisa didirikan di tempat relokasi bencana itu, gitu Mas. Oke, baik. Jadi masih menunggu ya, kira-kira akan ada jawaban kapan? Kita juga banyak mendengar di Demak, Jepara, Grobogan juga banyak mendengar kita di sana. Kira-kira nanti mereka akan menentukan. Sekarang ini kita masih berkoordinasi terus Mas dengan pemerintah daerah dan aparat di Kabupaten Demak. Ini juga penyelenggara beberapa PPK dan PPS juga sepertinya kan terdampak, jadi memang kita belum bisa koordinasi secara optimal dengan teman-teman PPK dan PPS ini karena mereka ikut terdampak banjir juga, Mas. Oke, baik. Artinya kita nanti masih akan menunggu lagi bagaimana kemudian upaya yang dilakukan ya. Nanti perkembangan yang di sana, betul. Baik. Harapannya ini nanti
bisa disampaikan ya, tips-tips atau upaya yang dilakukan agar para petugas KPPS ini bisa bekerja dengan baik, optimal, dan fisiknya terjaga juga, Mbak Akmal. Ini bagaimana? Ya, okay. Jadi kemarin kita waktu setelah KPPS itu dilantik, ditetapkan, kemudian juga ada screening kesehatan ya Mas, untuk mereka. Nah, kemudian himbauan kami juga teman-teman KPPS ini tetap menjaga kondisi, banyak istirahat, artinya tidak usah menggunakan waktu-waktu yang hal-hal yang tidak perlu, yang itu kemudian membuat fisiknya menjadi kelelahan misalnya begitu. Jadi fokuskan kepada kerja-kerja penyelenggara pemilu dahulu, karena sekarang ini harusnya tahapannya itu adalah distribusi atau memberikan pemberitahuan kepada warga masyarakat atau kepada pemilih. Oh ya, maksimal besok ya, berarti harus sampai selesai besok maksimal. Ya, betul. Ya, nah makanya kami menghimbau teman-teman KPPS fokusnya di kerja-kerja itu dulu, kemudian selalu tetap jaga kondisi, kalau perlu ditambah dengan vitamin misalnya ya Mas, nah bisa ditambahkan dengan itu. Yang terpenting itu jaga kondisi, apalagi cuaca yang seperti ini, tentu teman-teman sendiri yang bisa yang bisa tahu kondisi badan, kondisi tubuhnya itu seperti apa. Oke. Baik, ini bisa dijelaskan juga, kan ini hujan, kemudian juga kita nggak tahu nanti TPS di lokasi seperti apa. Kalau semisal kita berharap sih tidak ada kemudian surat suara yang mengalami kerusakan, semisal kemudian juga ada kendala di lapangan ketika nanti proses penghitungan dan juga pasca penghitungan berkaitan karena kondisi hujan dan juga bencana. Ini bagaimana melihat kondisi ini, Mbak Akmal? Ya, makanya dari sekarang ini sudah dimitigasi Mas, untuk misalnya untuk pembuatan TPS ya, atau untuk lokasi TPS, bisa mungkin di tempat-tempat yang indoor seperti itu, tidak di outdoor kemudian menggunakan tenda, karena apabila ada bencana atau hujan yang lebat ini juga akan agak sedikit merepotkan. Jadi sudah dimitigasi dari sekarang Mas, teman-teman PPS dan KPPS itu sudah menyiapkan begitu TPS-nya, karena memang prediksi cuaca sekarang ini masih masih hujan gitu ya. Menurut BMKG juga cuaca sampai 14 Februari itu juga masih ada curah hujan. Jadi sudah dimitigasi sama teman-teman. Apabila yang dahulu direncanakan misalnya outdoor ya Mas, di depan sekolah atau di depan balai desa, nah ini bisa dipindahkan menjadi ke tempat-tempat yang indoor gitu Mas, yang di dalam yang lebih aman lagi ketika ada hujan deras misalnya gitu. Oh, oke, baik. Jadi memang padahal di situ juga ada anggaran untuk ini ya, kalau tidak salah untuk tenda dan juga teratak. Itu nanti bagaimana? Anggaran itu sebenarnya tidak hanya untuk tenda Mas, tapi untuk pembuatan TPS. Pembuatan TPS itu kan bermacam-macam ya. Misalnya butuh penerangan, butuh lampu yang lebih, kemudian untuk sewa meja kursi, kemudian untuk sarana prasarana lain ada papan untuk menempelkan pengumuman-pengumuman, untuk menempelkan hasil yang nanti untuk penghitungan suara dan lain sebagainya Mas. Jadi tidak melulu hanya untuk tenda saja, tetapi untuk sarana prasarana semua yang nanti digunakan oleh teman KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara gitu. Termasuk nanti untuk alat penggandaan misalnya harus sewa karena tidak punya kan. Yeah. Itu juga untuk itu Mas. Oke, baik. Nanti pasca pemilu nanti kan tanggal 15 dan sebagainya, apa yang nanti akan dilakukan setelah itu? Ya. Setelah pemungutan dan penghitungan suara, tentu tahapannya itu adalah rekapitulasi ya Mas, rekapitulasi berjenjang, dimulai dari rekapitulasi di teman-teman jenjang PPK dulu, baru setelah itu jenjang KPU Kabupaten, KPU Provinsi, dan kemudian KPU Republik Indonesia. Jadi setelah itu rekapitulasi itu secara berjenjang itu tadi. Oke, jadi nanti ada rekapitulasi yang dilakukan berjenjang ya. Kalau ada kecurangan atau ada kesalahan nanti bagaimana? Tetap akan seperti apakan oleh KPU? Setiap tahapan, yang pertama tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Di situ bisa saja apabila ada saksi atau pengawas TPS mengajukan keberatan. Misal KPPS itu tidak melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang berlaku ya. Di situ bisa mengajukan keberatan. Dan mengajukan keberatannya itu kemudian harus
ditindaklanjuti oleh KPPS dengan melaksanakan prosedur yang betul atau mekanisme yang betul. Begitu juga di jenjang PPK ketika melaksanakan rekapitulasi. Teman-teman saksi di situ, itu kan semuanya ada saksi, ada pengawas ya Mas. Yeah. Di situ bisa mengajukan keberatan apabila ada atau ditengarai teman-teman penyelenggara pemilu itu melaksanakan kegiatannya itu tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang berlaku. Begitu seterusnya Mas. Jadi setiap jenjang, setiap tahapan itu ada saksinya, kemudian ada pengawasnya, dan mereka bisa mengajukan keberatan yang itu harus ditindaklanjuti oleh teman-teman penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU sesuai dengan jenjangnya. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan dari beberapa pendengar yang kami sampaikan ya. Ada pendengar kami yang menyampaikan, saya kerja di Semarang, padahal alsi saya Wonosobo, saya belum sempat mengurus surat kepindahan, apakah masih bisa melakukan pencoblosan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada Pak Solikin yang menyampaikan, saya orang Cilacap, sudah tinggal lama di Semarang, KTP di Semarang, tapi setelah saya cek DPT online, DPT saya masih ada di tempat asal di Cilacap. Apa yang harus saya lakukan? Ini pertanyaan berikutnya. Ada lagi yang menyampaikan pertanyaan lain yang menyebutkan, ada Pak Toto di Gunung Pati menyarankan agar petugas KPPS ditambah tidak hanya 7 orang tapi ditambah lebih agar nanti ada pergantian pemain agar tidak kecapean sampai pagi. Begitu katanya. Tanggapannya silahkan 3 penanya kita. Oke, yang pertama, karena untuk mengurus pindah memilih ini sudah ditutup Mas, karena kita juga harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Meskipun kita betul melayani pemilih dan peserta pemilu, tetapi ketentuan yang ada di dalam peraturan itu tetap harus kita laksanakan atau kita patuhi. Nah, pindah memilih ini sudah berakhir. Untuk 9 kondisi itu berakhir di 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau di tanggal 15 Januari yang lalu. Untuk 4 kondisi ini sudah berakhir kemarin tanggal 7 Februari 2024 atau 7 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara. 4 kondisi terakhir yang bisa dilayani untuk pindah memilih itu juga hanya untuk orang dalam kondisi ditugaskan oleh instansinya atau tugas di wilayah lain. Kemudian yang kedua karena sakit, dirawat di rumah sakit. Kemudian yang ketiga karena tertimpa bencana alam. Dan yang keempat karena menjadi tahanan di rutan atau di lapas. Itu 4 kondisi yang kemarin terakhir dilayani itu tanggal 7 Februari Mas. Jadi kalau sekarang itu belum urus pindah memilih ya ini nyun sewu, karena KPU itu harus bekerja itu sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya. Kalau kita tetap melayani kan kita menjadi salah Mas. Apalagi kalau yang surat-surat tambahan cuma 2% ya di tiap TPS ya. Iya betul, cuma 2% surat suara itu 2% dari DPT setiap TPS. Nah kami sarankan ya karena itu hari yang diliburkan ya Mas, tanggal 14 Februari, ya tetap menggunakan hak pilihnya itu di tempat Bapak Ibu terdaftar di DPT-nya, begitu Mas. Ini Pak Malik berarti yang bertanya harus izin cuti ini, cuti dulu izin pulang begitu ya, atau bagaimana agar bisa menggunakan hak suara, karena penting sekali ya Mbak Akmal ya. Iya, kan tanggal 14 Februari sudah ada peraturan presidennya bahwa itu hari yang diliburkan secara nasional, Mas. Jadi tidak, menurut saya tidak harus cuti ya, karena libur ya. Baik. Ya, karena libur. Ya, kemudian misalnya perusahaan pun harus memberikan waktu loh, Mas, untuk untuk karyawan atau pegawainya itu menggunakan hak pilihnya loh. Kalau tidak memberikan ini malah nanti ada ketentuannya, ada ketentuan yang dilanggar, kemudian ada sanksinya. Nah, kemudian bagi Bapak tadi yang di Semarang ya, tentu mestinya Bapak itu karena sudah lama secara jujur KTP-nya Semarang, dia mestinya masuk DPT Semarang. Karena dari Juni 2023 kemarin kan sudah ditetapkan DPT ya. Misal Bapak yang di Semarang itu Juni 2023 itu sudah di Semarang, KTP-nya de jure, maka mestinya memang masuk masuk DPT Semarang. Nah, apabila memang Bapak itu KTP-nya itu di Semarang, Bapak itu bisa menyoblos sebagai DPK, daftar pemilih khusus, yang itu hanya bisa menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai dengan alamat KTP. Oke. Karena di Cilacap mestinya
sudah tidak memenuhi syarat dia sebagai pemilih, karena bapak itu bukan warga Cilacap lagi kan, maksudnya sudah lama berada di Semarang, di Jure gitu loh Mas. Oke, baik. Ini berarti kemungkinan ya baru pindah kali ya, baru ngurus, kemudian mungkin karena baru jadi KTP-nya, DPT-nya sudah terbentuk di sana sehingga masih terdaftar di sana, barangkali begitu ya? Itu harusnya dulu kalau pindah memilihnya itu setelah DPT ditetapkan, mestinya pakainya DPTB ya Mas. Pakainya DPTB, pindah memilih mestinya. Gitu. Baik. Ada pesan buat masyarakat ini jelang hari terakhir kampanye, besok hari tenang, tanggal 14 coblosan ini bagaimana Mbak Akmal? Ya, menghimbau saja ya kepada masyarakat, terutama pemilih juga, nanti tanggal 14 Februari 2024 jangan lupa untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS sesuai dengan DPT-nya. Kemudian di masa tenang ini kami juga menghimbau agar seluruh masyarakat, seluruh peserta pemilu tidak melakukan kegiatan apapun yang itu kemudian mengarah kepada kegiatan kampanye. Silahkan masa tenang itu digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk berpikir atau untuk berkontemplasi begitu, siapa nanti yang akan dipilihnya. Setelah kemarin peserta pemilu itu di masa kampanye sudah menawarkan visi misinya, sudah menawarkan programnya, sudah kita tahu citra dirinya seperti apa, bahkan mungkin sudah ada yang menelusuri track recordnya seperti apa. Nah silahkan 3 hari ini digunakan sebaik-baiknya untuk berpikir nanti siapa yang akan dipilihnya. Tentu 3 hari ini dalam berpikir kami harap itu ya tidak ada nanti kemudian ada yang mengintimidasi atau menggunakan iming-iming politik uang dan lain sebagainya, pemberian materi gitu ya Mas. Jadi silakan 3 hari ini digunakan sebaik-baiknya untuk masyarakat atau pemilih untuk berpikir gitu, untuk menenangkan diri begitu Mas. Oke, baik. Berpikir nanti siapa yang akan dipilih. Ini waktu untuk berkontemplasi menggunakan pikiran jernihnya untuk memilih ya nanti seperti apa. Tapi ada sentimen suka begini loh. Sudah 75 hari masa kampanye ya, dari peserta pemilu itu sudah menawarkan visi misi program dan lain sebagainya. Ini ada yang istilahnya begini, hari tenang, waktunya menunggu serangan fajar. Nah ini bagaimana nih ada kalimat seperti ini? Ya kalau dari kami ya, politik uang atau serangan fajar itu sangat tidak diperbolehkan Mas. Ini juga nanti bisa mencederai kualitas demokrasi kita ya, kualitas pemilu kita. Kami menghimbau kepada masyarakat, kepada peserta pemilu ya jangan ada lagi yang namanya politik uang lah. Mari kita bijak, mari kita menjadi pemilih yang cerdas. Jangan mau suara kita dijual dengan rupiah yang tidak seberapa, karena pertaruhannya itu 5 tahun ke depan, gitu Mas. Oke. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami Mbak Akmal. Sukses untuk aktivitas mengawal pemilu. Nanti kita akan update kembali, mungkin di hari tenang kita on air lagi, dan nanti di hari H juga kita nanti akan update kembali ya. Baik, terima kasih sudah berbincang. Selamat siang Mbak Akmal. Ya, selamat siang. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Komisioner KPU Akmalia. Sinta Semarang News and Talk.